Oke, thank you. Halo, selamat malam teman-teman semua. Teman-teman yang udah hadir di webinar pada malam hari ini. Thank you udah join. Thank you banget udah bisa mau berkesempatan menyediakan luang waktunya untuk kita sharing, belajar bareng, khususnya nih para seller-seller TikTok ya. TikTok seller nih yang ada. Aku yakin di sini mungkin banyak yang udah punya toko ya, yang para seller-seller nih ya, yang pengen mau upgrade ya untuk bisa naik kelas lagi. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini yaitu adalah TikTok Affiliate dan TikTok Ads. Level up for brand. Nah, jadi ini cocok banget nih ya, pas ya, sesuai judulnya juga dan aku yakin teman-teman yang hadir pada malam hari ini tuh ingin mendapatkan pencerahan ya, insight baru, apa sih yang ada insight-insight seputar-seputar yang ada di TikTok yang baru-baru terupdate pada hari ini gitu kan. Dan mungkin bisa diadaptasi dan juga bisa diimplementasikan nih di bisnisnya. Oke, coba deh di sini yang udah join boleh nih komen di kolom komentar dari mana aja ya teman-teman yang hadir pada malam hari ini di webinar pada malam hari ini. Boleh silakan tap di kolom komen, chat di kolom komennya dari mana aja. Aku yakin ini pasti dari seluruh Indonesia juga ada ya pasti. Oke 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 oke. Oke silakan teman-teman, silakan di kolom komentar. Baik, di sini pada malam hari ini aku akan membawakan topiknya tentang TikTok Affiliate dan TikTok Ads, level up for brand. Jadi memang salah satu fitur yang ada di TikTok saat ini dan di Tokopedia juga, khususnya di TikTok ya dengan uh, TikTok di TikTok seller ini nanti akan ada di sini ternyata ada fitur yang namanya TikTok Affiliate dan TikTok Ad. Mungkin di sini ada yang udah pernah dengar atau udah pernah make, ada atau udah pernah mencoba ya menggunakan affiliate dan ads ini ya. Boleh dong kalau di kolom komentar kalau udah pernah satu, kalau belum dua ya. Aku pengen tahu nih, di sini mana yang paling banyak. Oke, satu satu dua dua satu satu dua dua. Oke. Karena di sini masih balance ya, imbang ya. Ada yang ada yang udah pernah bergabung di affiliate-nya, mungkin dari sellernya udah pernah coba kolaborasi dengan beberapa afiliator dan juga ada yang udah pernah bermain di TikTok Ads-nya. Nah, ini penasaran nih kira-kira nih yang udah main di ads affiliate ini JMV-nya pada berapa ya pada yang join pada malam hari ini ya. Penasaran? Mungkin kayaknya udah ada yang 2 digit ya, 2 digit atau 3 digit ya. Semoga ya, amin ya, kita doain ya teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman hadir pada malam hari ini untuk kita bisa sharing dan belajar bareng tentang TikTok Affiliate dan TikTok Ads ya. Seperti itu. Oke, perkenalkan eh, aku Rido Sri Malta. Aku seorang digital marketer. Ya, aku juga seorang konsultan digital marketing untuk beberapa brand, untuk brands ya. Jadi aku karena suka memberikan konsultasi untuk brands-brand yang mau menggunakan digital marketing, biasanya curhat ya sesi curhat untuk para brand ya. Kira-kira mau seperti apa nih? Mau dia bawa kemana nih ya dengan menggunakan digital marketing seperti itu. Dan aku juga beberapa menghandle brand advertisernya untuk brand, mengiklan, mengiklankan produk-produk yang ada di brand-brand dan juga udah menjalankan digital marketing ini dari beberapa several industri ya. Jadi karena kan yang kita tahu industri di bisnis ini kan banyak banget ya. Jadi nah sekarang pertanyaannya apakah semua industri itu bisa kita gunakan menggunakan digital marketing? Ya sejauh ini aku beberapa menggunakan digital marketing untuk beberapa bisnis ya memang yang rata-rata basicnya mungkin adakah itu mungkin di services, jasa ataupun yang punya produk. Nah, seperti yang pernah aku jalankan adalah di bagian skincare, beauty and skincare, kecantikan, kesehatan, juga di service travel service, pernah juga di properti, ada juga di bagian digital product juga ada gitu kan. Dan jadi masih banyak banget industri-industri yang bisa kita gunakan atau kita maksimalkan dan dioptimalisasikan menggunakan digital marketing. Nah, jadi sayang banget nih kalau teman-teman udah sayang join pada malam hari ini udah punya produk tapi belum memaksimalkan digital marketing untuk brand dan produknya. Seperti itu. Jadi dan saat ini aku juga udah pernah menjalani sedang menjalani hampir 2 tahun
running tahun ketiga aku sebagai digital marketer, ya aku juga selalu terus mau upgrade ya, tumbuh ya, sama teman-teman di sini harapan juga nggak kalah semangat untuk terus update, tumbuh ya, biar kita maksimal gitu ya, biar kita karena dengan kita sharing dan belajar itu akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang baru, hal yang baru yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya. Dari situ dengan karena ketidaktahuan itu biasanya akhirnya membuat sesuatu yang salah langkah gitu ya, atau bahkan kenapa orang rata-rata jago ataupun bisa itu karena dia udah tahu caranya kan gitu. Nah, aku juga terlibat di beberapa training dan workshop untuk mengisi workshop dan training di beberapa industri, ada yang di by invitation juga, mengisi-ngisi pelatihan-pelatihan, dan sudah membantu dari lebih dari 35 brand, baik itu lokal ataupun luar negeri. Seperti itu. Ya, semoga harapannya sih aku juga bisa lebih banyak lagi membantu teman-teman seller yang khususnya pada malam hari ini hadir ya di webinar pada malam hari ini ya. Kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Kita belajar growth dan growth bareng-bareng ya. Amin ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini dia. Spoiler dikit ya. Kalau boleh tahu nih, teman-teman sekarang sudah berapa lama ya menggunakan kita ini sekarang udah hidup di zaman digital ini kira-kira udah berapa lama ya? Kayaknya mungkin udah cukup lama. Karena kenapa? Apa-apa sekarang sudah digital. Apa-apa sekarang semua udah serba online. Apa-apa orang sudah nggak perlu yang fisik lagi. Meskipun ada ya, contoh mungkin kalau kita ke pasar juga tetap ada itu jualan offline tetap masih ada. Tapi ada juga dong yang secara pelayanannya, servicesnya, jasanya kita melalui online kan gitu. Nggak mungkin dong kita makan ayam online tuh nggak mungkin ya. Tapi jasa untuk kita bisa membeli produk itu melalui online itu benar ada. Tapi kalau kita semua produk dijadiin online itu memang tidak semua produk bisa dijadiin online. Kita nggak mungkin dong ya kita makan nasi online, nggak mungkin. Tapi dari sini yang kita lihat adalah dengan adanya digital era itu akhirnya semakin memudahkan urusan, memudahkan aktivitas kita, memudahkan khususnya kita para seller menjadi mesin penjualan saat ini. Ya, coba nih sekarang, siapa saat ini yang masih belum di HP-nya nggak punya sosial media? Aku yakin kayaknya nggak ada deh. Siapa di sini yang belum ada download TikTok deh? Ini pasti, wah ini salah besar nih kalau misalnya nih harusnya sebelum join webinar ini udah harus download dulu ya, udah harus download bahkan mungkin udah pengguna sellernya di sini, gitu. Jadi di digital era ini memang sekarang sosial media, platform-platform itu untuk kita berjualan itu udah menjadi mesin penjualan saat ini. Apa-apa kita sekarang mencari sesuatu tuh di online. Apa-apa tanya di online. Beli tinggal di online. Mau makan ke online, ya kan? Mau belanja ke online. Gitu. Jadi semua sekarang sudah serba online dan kebiasaan behavior ya kebiasaan manusia saat ini memang sudah bergeser semua serba yang praktis. Itu dia. Jadi dengan adanya online memudahkan kita untuk menjangkau orang-orang yang pengen praktis. Kalau teman-teman tidak masuk ke dalam situ, artinya teman-teman tidak ikut serta dalam dan teman-teman tidak bisa membangun mesin penjualannya teman-teman sendiri gitu. Oke, jadi udah saatnya teman-teman bagi yang sekarang belum download TikTok silakan di-download TikToknya. Yang belum download Tokopedia silakan di-download Tokopedianya ya karena kita malam hari ini memang akan banyak bicara dan ngobrol tentang Tokopedia dan TikTok seller itu sendiri. Oke, silakan ya yuk mumpung sebelum ke materi utama nih silakan yang belum download TikTok, yang belum download Tokopedia langsung di-download sekarang ya saat ini juga. Detik ini juga. Oke, kita tunggu ya. Sehat. Oke, teman-teman. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, pertanyaan pasti mungkin ada yang bertanya ya, kenapa ya Mas ya kita harus bermain di affiliate dan di ads gitu. Karena yang kalau teman-teman yang udah pernah terjun di dunia seller ya udah cukup lama gitu ya, dan memang udah terjun di dunia seller sudah banyak tahu ya fitur-fitur yang ada di TikTok sendiri itu pasti sudah banyak tahu ya. Dan affiliate dan ads ini memang saat ini lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya juga. Bahkan ada salah satu digital marketer yang kalau dibilang di digital ya Bapak digital marketer ya kalau dibilang tuh Gary V itu dia menyebutkan bahwa sekarang affiliate itu sudah jadi udah menjadi ladang cuan untuk para orang-orang saat ini gitu. Itu salah satu peluang terbesar kita di affiliate.
Nah, khususnya kita para seller, jangan sampai kita melewati kesempatan ini untuk kita bisa kolaborasi dengan beberapa afiliator ataupun kita sendiri juga bisa menjadi afiliatnya sendiri. Afiliat dari produk kita sendiri. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus brand? Ya sebagai kita brand, sebagai kita seller itu harus sudah saatnya bermain affiliate. Karena satu, dengan kita kolaborasi dengan affiliate ataupun kita juga sudah menggunakan fitur ads, fitur iklan, itu akhirnya satu pertama kita bisa meningkatkan brand awareness. Yang dari orang nggak tahu jadi tahu. Yang awalnya orang belum mau beli jadi mau gitu kan. Nah, ini kan proses marketing yang harus dijalanin ya teman-teman ya. Kayak sekarang gini, aku yakin di sini ada banyak beberapa eh, peserta yang join di webinar pada malam hari ini, tapi di sini adakah produknya teman-teman atau brand teman-teman yang sudah dikenal gitu? Dikenal minimal di daerahnya sendiri gitu, di kotanya masing-masing gitu kan. Misalnya dia di kota misalnya ada di kota di provinsi Jawa Tengah apapun atau dia di Jogja ataupun dia di Riau di Jakarta gitu minimal dia sudah dikenal di kotanya sendiri. Pertanyaannya apakah sudah atau belum? Nah kalau belum artinya brand awareness kita masih cukup kecil. Nah gunanya affiliate dan ads. Brand awareness apa? Untuk meningkatkan kita diketahui oleh lebih banyak orang lagi gitu kan, lebih banyak orang lagi yang kenal sama brand kita sama produk kita tuh gunanya itu tuh, jadi kita bisa menjangkau audiens lebih luas. Ya contoh, ketika kita bekerja sama kita berdomisili misalnya ada di Jakarta gitu sedangkan kita punya berkolaborasi dengan affiliate yang tinggal di Riau yang tinggal di Sumatera, akhirnya secara tidak langsung brand kita bakal dikenal oleh follower-followernya si konten kreator tersebut. Seperti itu singkatnya. Nah, itu gunanya brand awareness. Awalnya kita cuma dikenal di Jakarta doang nih. Akhirnya tapi karena kita berkolaborasi, akhirnya brand kita dibawa ke sana. Produk kita akhirnya dipromosiin sama orang sana gitu kan, sama orang Sumatera misalnya. Akhirnya banyak orang Sumatera itu yang follower-followernya si konten kreator tersebut tahu tentang produk kita. Akhirnya beli. Akhirnya dikirimlah dari tokonya Bapak Ibu semua, teman-teman semua ke yang pesen gitu ya. Mau lintas daerah, mau lintas provinsi, mau lintas kota gitu ya. Itu bisa banget. Nah, itulah tadi kemudahan di era digital saat ini ya gitu. Nah, kedua adalah customer engagement. Nah, itu tadi dari awalnya tahu nih, oh ada loh ya brand ini di sini gitu ya. Oh ada loh brand ini gitu ya. Oh ada loh produk A, produk B, produk C. Ternyata itu dan itu sangat membantu sekali. Karena kenapa? Sebenarnya teman-teman, namanya jualan. Kalau kita jualan itu sebenarnya kan adalah jualan itu adalah membantu orang dengan dibayar. Kenapa seperti itu? Karena kita berjualan itu artinya kita menyelesaikan problem solving masalahnya orang gitu. Kita jualan produk skincare ya karena orang punya masalah di kulit, di skincare-nya. Orang misalnya jualan alat olahraga ya karena orang dia mau olahraga di rumah misalnya. Alat olahraga di rumah dia karena orang mau olahraga di rumah. Orang jualan sepatu karena orang mau tampil trendy. Orang jual baju ya karena orang orang jual jaket karena memang orang butuh yang biar untuk hangat kan gitu kan. Nah, pertanyaannya nanti ya itulah kita jualan itu untuk membantu orang lain seperti itu. Dari customer engagement, lanjut lagi ke namanya lead generation. Lead generation dari TikTok affiliate ini dan ads yang udah kita lakukan, yang teman-teman sudah aktivasi di sini, itu kita punya data. Nah, data ini yang kita akhirnya bisa melihat, oh ternyata pembeli kita banyak dari Jawa nih. Kenapa Jawa aja? Tapi saya mau ekspansi, pengen saya produk saya ini dikenal di Sumatera. Gimana caranya ya? Nah, ini dia. Dengan ada lead generation kita akhirnya bisa mengetahui menganalisa data mana sih potensi-potensi pembeli-pembeli atau konsumen-konsumen yang bisa menggunakan produk kita, produknya teman-teman, gitu kan? Dari situ. Dan terakhir, pastinya kalau udah dikenal, orang tertarik, habis itu orangnya, pembelinya juga tepat, ujung-ujungnya apa? Pasti namanya jualan. Kalau jualan pasti apa? Omset. Omsetnya akhirnya naik. Seperti itu teman-teman. Jadi saling berkesinambungan ya, ya kan? Jadi
stepnya tuh jelas gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Kita akan mulai masuk nih tentang pembahasan affiliate itu sendiri ya. Jadi, TikTok dan Tokopedia itu sekarang sudah memfasilitasi yang namanya TikTok Affiliate. Nah, TikTok Affiliate ini sangat bisa sekali digunakan oleh para seller untuk bisa berkolaborasi. Atau misalnya pun teman-teman di sini yang bukan seller, teman-teman sebagai content creator bisa menjadikan dirinya sebagai afiliator untuk para brand-brand ataupun produk-produk para seller-seller yang ada di luaran sana. Mitra-mitranya TikTok ya, seperti itu. Dan Tokopedia. Ya, karena kenapa? Ini di sini kita saling kerjasama sebenarnya teman-teman. Jadi ada content creator, ada seller. Nah, seller dia punya produk, konten kreator nggak punya produk. Tapi biasanya konten kreator ini dia biasanya jago bikin video yang bagus, jago masarin, jago promosi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya si konten kreator jualan tapi nggak punya produk? Lalu, pertanyaan kedua, gimana caranya para seller mau jualan tapi dia kadang udah fokus sama bikin udah sibuk sama produksi aja. Nah, inilah gunanya kolaborasi yang pas antara seller dan konten kreator bergabung. Bergabung mereka untuk bekerja sama. Makanya kolaborasi. Berkolaborasi antara seller dan konten kreator nih. Si konten kreator bikin kontennya, si seller fokus untuk produksi. Produksi produk yang bagus, yang punya uniqueness, yang punya eksklusivitas gitu kan. Nah, mereka akhirnya bekerja sama tuh antara seller dan afiliator gitu. Nah, manfaatnya itu tadi ya. Kalau kita bekerja sama, seller nih ketika bekerja sama dengan afiliator dan si konten kreator membuka diri sebagai afiliasi ya, membuka diri untuk bisa berafiliasi, ya mereka saling diuntungkan. Ya ini manfaatnya itu tadi di sini. Bisa kita lihat bareng-bareng teman-teman, ada 5. Pertama, meningkatkan jangkauan. Itu tadi aku bilang ya. Misalnya teman-teman punya toko di Jawa, sedangkan ini ada kita pengen nembak nih market konsumennya di Sumatera. Ya udah, kita coba cari dong konten kreator yang ada di Sumatera yang bisa kira-kira needs-nya ataupun kira-kira gayanya, kira-kira activity-nya itu sesuai dengan produk kita. Kalau misalnya teman-teman punya produk skincare ya kita harus cari dong dengan beauty dengan konten kreator beauty seperti itu. Jadi kita coba kolaborasi lintas kota, lintas daerah, lintas provinsi seperti itu untuk meningkatkan jangkauannya ya. Ya, jadi kita pengen tahu oh kita pengen menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Seperti itu. Yang kedua adalah menghemat biaya pemasaran. Kalau kan daripada nih teman-teman punya toko di Jawa, terus buka cabang di Sumatera, kan gitu ya. Teman-teman harus berangkat dulu tuh, pesawatnya berapa, ongkosnya berapa, biaya nginepnya berapa, untuk menginformasiin, halo saya punya produk ini loh, tokonya ada di Jawa. Silahkan teman-teman Sumatera beli ya gitu kan. Itu kan sangat banyak makan biaya ya dibandingkan teman-teman tinggal cari konten kreator yang ada di wilayah Sumatera. Kita kerjasama kan gitu ya. Si konten kita kasih misalnya free sampling. Nah, akhirnya dia bikin konten. Udah, cuma kasih free sampling aja. Nanti dibikin kontennya. Gitu, saling menguntungkan kan gitu kan. Seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan kredibilitas. Ketika teman-teman seller punya produk, itu direview oleh para content creator, akhirnya dan content creator ini juga punya kredibilitas yang pas, kredibilitas yang tinggi, yang dia juga diakui gitu ya. Akhirnya produk kita juga terbantu. Oh, ternyata si A pakai produknya ini. Oh, ternyata content creator B pakai produk ini juga loh. Akhirnya kita dipercaya. Akhirnya orang para follower-followernya si konten creator tadi percaya deh, oh si ini aja si konten A aja make, ya udah deh aku pengen beli, pengen nyoba gitu ya. Akhirnya kredibilitas kita naik. Yang keempat adalah kita bisa menganalisa penjualan kita. Oh ternyata afiliator-afiliator yang ada di wilayah Sumatera, di wilayah daerah-daerah misalnya di Sulawesi, ya misalnya di Kalimantan gitu kan. Oh ternyata punya punya behavior market yang berbeda. Ternyata mereka punya konsumen-konsumen yang berbeda. Di Jawa mungkin marketnya
anak-anak remaja misalnya. Di wilayah Sumatera ternyata anak remaja tapi yang sudah bekerja misalnya. Di wilayah Sulawesi, Kalimantan lain lagi. Jadi kita bisa menganalisa penjualan kita dan kita juga bisa menganalisa siapa sih market kita ya. Jadi kita akan bisa menemukan produk market fit. Nanti itu akan pas jadinya. Jadi kita tidak 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 apa namanya tidak menerawang ya. Kita tidak forecasting, kita tidak menduga-duga bahwa kayaknya yang ini di sini deh. Produk A cocok di wilayah ini deh. Enggak gitu. Tapi kita punya data, analisa data yang pas dan akurat. Dari situ otomatis ketika semua saling berkesinambungan, ya saling berhubungan itu di otomatis impact yang terakhir ke para seller adalah apa? Peningkatan penjualan. Tidak hanya ke seller juga, tapi juga kepada afiliator. Si afiliator juga dapatkan komisi seperti itu. Nah, tapi teman-teman sabar dulu. Untuk para seller tapi sabar dulu ya. Kira-kira saya langsung bisa join nggak Mas Rido ya? Langsung join ke menjadi afiliator menjadi bekerja sama untuk mendapatkan afiliator-afiliator yang ada di TikTok. Sebentar dulu ya teman-teman ya. Jadi ternyata di sini kita juga punya persyaratan ya. Tidak hanya manfaatnya tadi, tapi kita di sini juga harus ada yang dicek ya. Pertama adalah rating toko teman-teman semua. Itu harus di antara minimalnya 3,5 dari 5. Ya, kalau di bawah itu berarti teman-teman tidak mendapatkan tidak sesuai kualifikasinya. Jadi harus dicapai dulu tuh standarnya. Standarnya TikTok dia punya standar ya. Kalau misalnya mau berafiliasi itu kita punya tokonya harus seperti satu dari rating toko. Yang kedua, skor kesehatannya. Nah, kesehatan ini tentu banyak aspek ya yang harus dijaga ya misalnya dari untuk bagaimana cara produk, bagaimana cara pengiriman ya seperti itu tadi ya bagaimana cara kita merespon pembeli seperti itu. Jadi di sini skor kesehatan toko itu di bawah atau sama dengan 12 dari 48 berarti hampir setengah dari 48 ya bahkan itu udah angka maksimal ya harapannya di bawah 12 deh gitu kan harapannya itu lebih bagus lagi di bawah 12 itu berarti memang sehat banget kan gitu tanpa tanpa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu tadi. Dan ketiga adalah produknya itu berhasil diunggah ke seller center. Jadi percuma aja kalau teman-teman punya produk tapi tidak diupload nih ke seller centernya TikTok Shop nih, gitu dia. Jadi sama aja teman-teman nggak bisa berjualan juga dan tidak bisa menginvite berkolaborasi dengan para afiliator. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Cukup ya, cukup jelas ya. Nah, di sini juga lumayan nih. Di sini ternyata di kolaborasi dengan afiliator itu mempunyai ada beberapa program ya. Ada di sini ada dua program ya. Pertama ada kolaborasi terbuka dan ada kolaborasi bertarget. Nah, kira-kira saya cocok yang mana, Mas Rido gitu ya. Nah, bagus banget. Ini adalah eh, kita bisa mention adalah pertama syaratnya nih untuk para seller baru ya para seller baru yang baru berjualan atau baru mau terjun untuk ke afiliasi gunakan pertama adalah kolaborasi terbuka karena kenapa ini memang lebih baik untuk penjual-penjual baru yang ingin memulai kolaborasi afiliasi. Nah, ini kita juga baru untuk pas banget untuk kita mencoba pasar, marketnya yang mana nih. Jadi produk kita untuk cocok market yang mana kan gitu kan dan kita juga masih mau memilah-milih kreator mana yang pas untuk produk atau brand kita. Nah, ketika ini sudah kita dapatkan, contoh ternyata kita sudah temuin nih, oh saya cocok dengan kreator yang modelan A, B, kita cocok dengan modelan A. Terus kita juga udah tahu market kita seperti apa, sukanya yang gimana. Nah, itu baru kita boleh kita pilih pindah ke kolaborasi yang bertarget. Artinya di sini memang fokus untuk bisa penjualan dan kita juga nggak 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 sia-sia gitu karena kita sudah pernah udah A/B testing bahasanya nih kita udah coba dulu udah riset dulu nih di kolaborasi terbuka kita riset. Nah setelah riset udah dapetin ininya caranya baru kita coba pindah ke kolaborasi bertarget seperti itu. Oke ya teman-teman ya bisa dipahami ya bisa dimengerti ya. Oke. Nah kira-kira gimana sih mas cara agar brand atau seller itu
untuk bisa memaksimalkan potensinya dan kira-kira produknya bisa diterima dan bisa dimaksimalkan oleh dengan dimaksimalkan oleh para afiliator. Pertama, produknya itu bagus, permintaannya tinggi ya, bukan bukan produknya dia produknya bukan yang jarang banget, ini langka banget, bukan ini produk apa ya, orang masih mikir gitu, tapi memang produknya dibutuhkan. Kedua, barangnya unik atau eksklusif ya. Jadi fiturnya itu beda ya. Dia punya unique selling produk yang beda daripada yang lain gitu ya. Dengan dia ada pembedanya si produk itu. Jadi tidak sama dengan produk pada umumnya. Lalu barangnya berkualitas tinggi. Itu udah harus pasti. Jangan sampai kita jual barang yang biasa-biasa aja kan gitu kan. Atau barang-barang yang tiruan mungkin seperti itu. Lalu produk promosi. Nah, produk promosi ini juga kita juga harus punya atributnya ya. Atributnya misalnya kita juga punya katalog-katalognya. Kita juga kita juga misalnya punya kampanye, kita punya program gitu. Jadi dari keempat inilah yang bisa kita maksimalkan agar afiliator kita bekerja secara maksimal. Nah, lalu dari sini kita juga bisa menentukan untuk kita agar kolaborasi dengan afiliator ini berjalan dengan baik, tentunya karena kita diuntungkan dan kita juga harus saling menguntungkan dengan si para afiliator. Itu adalah dengan memberikan komisi yang ideal, yang pas, yang pantas. Karena kita sama-sama saling menguntungkan ya. Kita diuntungkan dengan konten-kontennya dan si afiliator diuntungkan dengan produk yang kita jual seperti itu. Nah, ini sudah tertera ya teman-teman. Mungkin untuk yang produk-produk fashion itu bisa di range 6 sampai 12% komisinya dari harga produk. Lalu di FMCG, di fast moving consumer good ya misalnya itu bisa di 6 sampai 11. Untuk lifestyle itu boleh 4 sampai 9 karena biasanya cukup agak tinggi. Elektronik juga agak lebih tinggi lagi biasanya di round 5 sampai 10%. Nah, ini tidak menjadi patokan. Maksudnya ini tidak jadi pakem, tapi ini hanya menjadi benchmarking aja. Oh, ini loh patokannya. Tapi ini nggak pakem banget. Maksudnya saya harus ke sini. Nggak. Kalau teman-teman boleh misalnya saya mau 15%, silakan, boleh. Tergantung teman-teman, kembali ke teman-teman untuk bagaimana perhitungan marginnya ya gitu. Karena kan kita di sini saling berbagi. Nah, otomatis di sini dengan adanya komisi tadi, akhirnya si afiliator senang, kita seller produknya terjual juga senang. Jadi sama-sama saling senang gitu. Nah, untuk bagaimana cara agar afiliasi lebih efektif yaitu tadi dengan memateri pemasaran yang berkualitas, kita harus kasih atribut-atribut pemasarannya. Kita harus ngasih unique selling-nya seperti apa, product knowledge-nya bagaimana, apa aja gitu ya, dan berikan berikan insentif-insentif dan bonus, pelatihan dan dukungan, bahkan ada voucher kalau misalnya kita punya untuk kita kasihkan ke afiliator yang berprestasi seperti itu. Nah, ini dia. Dan ini kita masuk ke materi selanjutnya adalah tentang TikTok Ads Manager. Nah, di sini siapa yang udah pernah main TikTok Ads? Mungkin ya, harapannya udah pernah coba ya, tapi mungkin ini bagaimana cara untuk bisa memaksimalkan TikTok Ads Manager untuk brand toko kita. Nah, di sini dia. Jadi kan sebenarnya di fitur TikTok itu kan sebenarnya udah banyak ya. Ada produk dan halaman toko, itu di ShopTab, ada ya konten live streaming juga, ada konten video pendek. Nah, di sini masing-masing punya kelebihan. Nah, dari fitur-fitur yang udah ada ini, di sini adanya iklan ataupun ads untuk memaksimalkan semua fitur yang udah ada. Karena kenapa? Kalau misalnya di ads itu kita bisa juga mengiklankan fitur-fitur yang sudah pernah kita lakukan. Contoh misalnya teman-teman punya produk mau diiklankan produknya bisa jadi produk shopping ads. Kalau teman-teman juga udah terbiasa melakukan live streaming untuk menginformasikan lebih luas lagi, yaudah itu bisa kita pakai live shopping ads. Terus teman-teman yang udah punya konten-konten pendek ya untuk promosi produknya, itu kita juga bisa iklankan untuk menjangkau lebih luas lagi. Udah menjangkau lebih luas, terus kedua adalah manfaatnya adalah selain menjangkau lebih luas audiens yang lebih luas, kedua kita bisa menargetkan orang-orang yang mau kita tuju ya. Jadi
orang-orangnya misalnya dari yang pertama dari awareness dulu, kesadaran yang mereka nggak tahu jadi tahu. Yang kedua akhirnya meningkatkan akhirnya dari belum mau jadi mau. Nah setelah itu dari mau jadi beli. Itu yang akhirnya dengan adanya konten ads ini. Lalu yang ketiga adalah untuk ya jangka pasti investasi jangka panjang. Karena dengan adanya iklan ini kita bisa analisa data. Dan kita juga bisa secara penjualan kita bisa agar dengan jangkauan luas, trafficnya banyak, kita bisa menjual lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, ini salah satu recap bahwa kalau untuk dengan adanya fitur-fitur yang ada di TikTok, ada yang di TikTok Shop saat ini tuh sudah ada yang produk, video pendek, live stream, afiliasi. Mereka punya kelebihan masing-masing. Tapi dengan adanya ads itu bisa memaksimalkan fitur-fitur yang sudah ada. Dia melengkapi sebagai pelengkap dari fitur, video pendek, live stream, afiliasi dilengkapi sama ads iklan seperti itu. Ya ini bisa teman-teman bisa lihat ya, bisa teman-teman baca ya, gitu kan. Nah, dan di sini sedikit info ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah pernah coba juga dan ini beberapa info dari data dari seller-seller yang sudah menggunakan iklan bahwa iklan memberikan dampak positif pada GMV baik secara organik ataupun berbayar. Nah, apa itu Mas Rido maksudnya gimana tuh? Iya. Nah, pasti di sini udah ada yang familiar ya dengan yang kata-kata GMV ya. Oke. Harapannya sih seperti itu ya. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kita akan coba ice breaking dulu ya teman-teman ya karena daripada nanti teman-teman mungkin udah bingung nih tadi bahas apa aja ya, kayak gimana caranya ya. Nah, kita coba refreshment dulu, kita ice breaking dulu ya. Pertanyaannya nih teman-teman, apakah TikTok merupakan social commerce? Benar atau salah? Silakan dijawab ya. Ayo, silakan. Benar, benar atau salah? Benar. Oke. Kita coba tes apakah TikTok merupakan social commerce? Benar atau salah? Ya, benar. Keren banget teman-teman ya. Benar banget. Ini social commerce antara social media dan gabungan dari social media dan e-commerce. Social media adalah TikTok dan e-commerce adalah di Tokopedia. Oke, kita lanjut tadi tentang masalah pembahasan GMV. GMV itu apa ya? GMV itu adalah ya gross merchandise value. Jadi ibaratnya tuh bahasanya omset kotor karena nggak mungkin di sana pakai bahasanya omset kotor ya. Tapi dari situ kita tahu tuh melihat dari GMV itu otomatis kan kita bisa lihat berapa margin kita dan itu bisa kita dapatkan dari contoh dari affiliate, dari live shopping, live stream dan TikTok ads dan ada juga penjualan organik dari penjualan organik dari video-video yang kita buat. Seperti itu. Oke, nah ini dia solusi berikan di Shop Tokopedia. Jadi ada macam-macam ya teman-teman ya. Ada video shopping ads, ada live shopping ads, ada juga produk shopping ads. Nah di sini juga ada beberapa manfaat-manfaat utama yang bisa kita lihat bahwa ads ini bisa melengkapi fitur-fitur yang sudah ada di TikTok Shop. Jadi sayang banget kalau teman-teman tidak menggunakan shopping ads saat ini. Karena ya kita lihat aja sekarang untuk menjangkau secara organik kita terbatas ya jangkauannya. Hanya mau nggak mau kita lakukan booster pakai namanya iklan untuk menjangkau lebih banyak audiens yang kita pengen tuju seperti itu. Oke, dan ini sedikit uh, take away ya. Jadi yang pertama, guna affiliate itu membangun kepercayaan dan validasi ya dengan ada yang guna affiliate. Dan kedua, dengan kita menggunakan ads itu mempercepat jangkauan dan penjualan ya. Jadi potensi ads ini affiliate dan ads ini juga itu sangat-sangat potensi sangat besar banget. Jadi sayang banget kalau kita saat ini tidak menggunakan kedua itu. Kalau misalnya dari yang tokonya udah bagus, live streamnya juga udah oke, tapi dan konten yang kita bikin udah bagus, nah sayang kalau tidak kita gunakan affiliate dan ads. Dan itu dari keduanya bisa memaksimalkan dan akan membuat good performance. Oke, thank you. Mari kita live discussion. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Langsung aja kita discuss di kolom komentar ya, teman-teman ya. Terima kasih. Selamat malam.